Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah LA Official. Pernahkah kalian membayangkan nih gimana rasanya ketika rumah tangga yang selama ini kalian jaga dengan setia justru dihancurkan oleh orang yang paling kalian percaya? Bagaimana rasanya saat seorang istri yang sah dipermalukan di rumahnya sendiri oleh suami, oleh ibu mertuanya, oleh wanita simpanannya, bahkan ibu mertuanya pun yang seharusnya membela. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu terjadi tepat di depan mata, hingga membuat hati yang dulu penuh cinta berubah menjadi keberanian untuk membalas. Inilah kisah tentang Alia, seorang wanita yang awalnya hanya ingin mempertahankan pernikahannya, namun akhirnya memilih menghancurkan topeng orang-orang yang sudah menghancurkan hidupnya terlebih dahulu. Sebuah cerita tentang pengkhianatan, air mata, rasa malu, dan sebuah keputusan besar yang mengubah segalanya. Karena terkadang perempuan yang terlihat diam bukan berarti lemah, hanya sedang menunggu waktu untuk membuat semuanya berubah. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan like, tulis komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh hati lainnya. Sekarang kita mulai ceritanya. Aku ditampar ibu mertua saat aku berani menyiram air ke gundik suamiku. Katanya dia lebih pantas bersanding dengan suamiku. Ku viralkan mereka agar mereka malu dan ku ceraikan suamiku. Kehidupan yang terlihat sempurna. Namaku Alia. Jika dilihat dari luar, hidupku terlihat seperti kehidupan yang diimpikan banyak perempuan. Aku tinggal di rumah yang cukup nyaman bersama suamiku, Raka, pria yang dulu sangat kucintai dan kupercaya sepenuh hati. Rumah kami tidak terlalu besar, tetapi cukup hangat untuk disebut tempat pulang. Setiap pagi aku selalu bangun lebih dulu. Aku menyiapkan sarapan di dapur kecil bernuansa putih yang dulu kami pilih bersama saat pertama menikah. Aroma kopi hitam kesukaan Raka biasanya memenuhi ruangan, bercampur dengan suara minyak yang mendesis pelan dari wajan. Di meja makan, aku menata piring dengan rapi, seolah kebiasaan kecil itu bisa menjaga pernikahan kami tetap utuh. Raka turun dari kamar dengan kemeja kerja yang sudah licin kusetrika malam sebelumnya. Pagi, ucapnya singkat sambil menarik kursi. Pagi. Aku buat telur dan roti. Seperti biasa, jawabku sambil tersenyum. Ia hanya mengangguk kecil tanpa benar-benar menatapku. Dulu, Raka selalu mencium keningku sebelum duduk. Dulu, ia selalu mengatakan masakanku enak meski hanya telur dadar sederhana. Dulu, ia akan bercerita tentang rencana harinya sebelum berangkat kerja. Tapi itu dulu. Sekarang semuanya terasa berubah perlahan. Seperti cat dinding yang mengelupas sedikit demi sedikit tanpa disadari. Setelah Raka berangkat ke kantor, rumah kembali sunyi. Aku menghabiskan waktuku mengurus rumah sambil menjalankan bisnis kecil-kecilan dari rumah, menjual dekorasi handmade secara online. Meja ruang tamu sering dipenuhi pita, kain, dan kotak pesanan yang harus kukirim. Kesibukan itu sebenarnya cukup membantuku agar tidak merasa terlalu sepi. Kadang ponselku berbunyi. Bukan dari Raka, melainkan notifikasi pesanan pelanggan atau pesan dari teman yang menanyakan kabar. Sedangkan dari suamiku sendiri, pesan yang kuterima biasanya hanya singkat. Pulang malam. Lagi sibuk. Jangan tunggu makan. Awalnya aku mencoba mengerti. Aku berpikir mungkin pekerjaannya memang sedang berat. Mungkin dia lelah. Mungkin dia hanya butuh waktu. Aku berusaha menjadi istri yang tidak banyak menuntut. Namun semakin hari, jarak itu terasa semakin nyata. Malam hari saat Raka pulang, ia lebih banyak diam. Jas kerjanya berbau parfum asing yang tidak pernah kubeli. Ponselnya tak pernah lepas dari genggaman. Bahkan saat duduk di sampingku, perasaanku seperti sedang duduk dengan orang asing. Capek? Tanyaku suatu malam saat ia baru masuk. Besok mau aku buatkan makan siang. Terserah. Jawabannya singkat. Dingin. Hambar. Aku menatap punggungnya yang berjalan masuk ke kamar tanpa menoleh sedikit pun. Ada rasa aneh yang mulai tumbuh di dadaku. Bukan marah.
Bukan kecewa, tapi sesuatu yang lebih menyesakkan. Perasaan bahwa aku perlahan kehilangan suamiku, meski dia masih tinggal serumah denganku. Tetangga sering memuji kehidupan kami. Enak ya, Alia. Suamimu kerja mapan, rumah juga nyaman. Aku hanya tersenyum. Karena memang dari luar, hidupku terlihat sempurna. Tak ada yang tahu bahwa di balik pintu rumah yang selalu tampak tenang itu, ada keheningan yang perlahan membunuh perasaanku sedikit demi sedikit. Tak ada yang tahu bahwa setiap malam aku tidur di samping seorang lelaki yang tubuhnya dekat, tetapi hatinya terasa sangat jauh. Aku masih mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Bahwa mungkin ini hanya fase biasa dalam rumah tangga. Bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Namun jauh di dalam hati, ada suara kecil yang terus berbisik bahwa sesuatu sedang berubah. Dan aku belum tahu bahwa perubahan itu akan menghancurkan hidupku sepenuhnya. Kehadiran orang ketiga. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa, setidaknya di mata orang lain. Aku masih bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Aku masih melipat pakaian Raka. Aku masih menunggunya pulang setiap malam dengan meja makan yang sudah tertata rapi. Namun di dalam hatiku, ada sesuatu yang mulai berubah. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan. Raka kini semakin sering pulang larut malam. Awalnya hanya sesekali. Ia selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Lagi banyak laporan. Ada rapat mendadak. Klien minta revisi malam ini. Aku selalu mengangguk. Sebagai istri, aku mencoba percaya. Aku ingin percaya. Tetapi lambat laun, alasan itu menjadi terlalu sering untuk dianggap kebetulan. Hampir setiap malam aku duduk sendirian di meja makan, menatap makanan yang mulai dingin sedikit demi sedikit. Jam dinding berdetak pelan di ruang makan, seolah sengaja mengingatkanku bahwa suamiku lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah dibanding bersamaku. Ketika pintu akhirnya terbuka, biasanya sudah lewat pukul 10 malam. Raka masuk dengan wajah lelah, dasi longgar, dan ponsel yang tidak pernah lepas dari tangannya. Aku sudah makan di luar, katanya singkat. Lalu ia langsung masuk ke kamar. Tidak ada lagi pertanyaan sederhana seperti, "Kamu sudah makan? Hari ini gimana? Capek ya?" Semua perhatian yang dulu pernah ia berikan padaku seperti menghilang begitu saja. Yang lebih membuatku gelisah adalah ponselnya. Dulu Raka tidak pernah menyembunyikan apapun dariku. Ponselnya sering diletakkan sembarangan di meja atau sofa. Bahkan kadang ia memintaku membalas pesan untuknya saat ia sedang mandi. Tapi sekarang berbeda. Ponsel itu selalu berada dalam genggamannya. Selalu menghadap ke bawah. Selalu terkunci. Dan selalu ia bawa kemanapun, bahkan sampai ke kamar mandi. Suatu malam, saat kami sedang duduk di ruang keluarga, layar ponselnya menyala. Raka sedang di dapur mengambil air minum. Awalnya aku tidak berniat melihat. Tapi mataku menangkap satu nama yang muncul di layar. Nadia. Hanya satu nama. Tanpa foto. Tanpa keterangan. Namun nama itu terasa seperti mengetuk keras di dadaku. Pesan singkat itu muncul di layar. "Jangan lupa kabarin kalau sudah sampai rumah." Tanganku langsung terasa dingin. Aku menatap layar itu beberapa detik lebih lama. Seolah berharap mataku salah membaca. Tapi tidak. Nama itu jelas tertulis di sana. Nadia. Belum sempat aku berpikir lebih jauh, Raka kembali ke ruang tamu. Dengan cepat ia mengambil ponselnya. Tatapan matanya berubah saat melihatku memandang benda itu. "Kamu ngapain lihat-lihat ponsel aku?" tanyanya tajam. Aku tersentak. Aku nggak sengaja lihat layarnya nyala. Raka menghela napas kasar. "Jangan biasain ikut campur urusan kerja." Aku terdiam. Urusan kerja? Sejak kapan pesan seperti itu terdengar seperti urusan pekerjaan? Namun aku tidak langsung bertanya. Aku masih berusaha menenangkan diriku sendiri. Mungkin memang rekan kerja. Mungkin hanya teman kantor. Mungkin aku terlalu berlebihan. Aku terus mengulang kata mungkin dalam kepalaku hanya untuk menenangkan rasa takut yang mulai tumbuh. Tetapi sejak malam itu, nama itu mulai sering muncul. Kadang saat ponselnya bergetar. Kadang di layar yang menyala sesaat.
Kadang saat Raka tersenyum kecil sambil mengetik cepat lalu menghapus senyumnya saat melihatku. Nadia. Nama itu perlahan menjadi bayangan asing di dalam rumah tanggaku. Aku mulai memperhatikan kebiasaan Raka yang berubah. Ia lebih sering berdandan rapi meski katanya hanya lembur biasa. Parfumnya menjadi lebih kuat. Bajunya lebih dipilih dengan teliti. Rambutnya selalu dirapikan sebelum berangkat. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia lakukan. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa ada perempuan lain yang diam-diam hadir di antara kami. Bukan secara fisik, tapi cukup nyata untuk membuatku merasa menjadi orang ketiga di rumahku sendiri. Malam itu, saat Raka tertidur membelakangiku, aku menatap punggungnya dalam gelap. Jarak antara kami hanya beberapa sentimeter. Namun untuk pertama kalinya, rasanya seperti kami terpisah sangat jauh. Dan sejak saat itu, aku tahu, nama Nadia bukan sekadar nama biasa. Ia adalah awal dari sesuatu yang akan menghancurkan semuanya. Tanda-tanda yang tak bisa disembunyikan. Setelah malam ketika aku pertama kali melihat nama Nadia muncul di layar ponsel Raka, aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya masih bisa dijelaskan. Aku mencoba bersikap biasa. Aku tetap membuatkan sarapan. Tetap menyiapkan pakaian kerjanya. Tetap tersenyum saat ia berangkat. Namun semakin keras aku berusaha menutupi kegelisahanku, semakin jelas perubahan sikap Raka di depan mataku. Ia bukan hanya berubah. Ia menjadi seseorang yang hampir tidak lagi kukenal. Dulu, sekecil apapun kesibukannya, Raka selalu meluangkan waktu untuk berbicara denganku. Kami bisa duduk berdua di ruang tamu hanya untuk membahas hal-hal sederhana. Tentang film yang ingin kami tonton, makanan yang ingin kami coba, atau sekadar cerita kecil tentang hari yang kami lewati. Sekarang semuanya hilang. Setiap kali aku mencoba mengajak bicara, jawabannya hanya singkat. Iya. Nanti aja. Aku capek. Kalimat-kalimat pendek itu terdengar seperti tembok yang pelan-pelan dibangun di antara kami. Suatu malam aku mencoba bertanya pelan saat ia sedang melepas jam tangannya. Raka, akhir-akhir ini kamu kenapa? Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya membuka kancing manset sambil menghindari tatapanku. Kenapa apanya? Kamu berubah. Raka tertawa kecil, tapi tawanya terdengar hambar. Kamu terlalu banyak mikir. Aku menatap wajahnya. Kalau memang gak ada apa-apa, kenapa rasanya kamu jauh sekali sekarang? Raka berhenti sebentar, lalu menoleh padaku dengan tatapan datar. Karena aku capek, Alia. Jangan bikin semuanya jadi drama. Jawaban itu terasa seperti sesuatu yang menusuk tepat di dadaku. Aku tidak melanjutkan pembicaraan. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa suamiku tidak lagi mencoba menenangkanku. Ia justru membuatku merasa bersalah karena mempertanyakan perubahan yang jelas-jelas terjadi. Sejak saat itu, suasana rumah menjadi semakin asing. Raka lebih sering menghabiskan waktu dengan ponselnya. Bahkan saat duduk bersamaku, jari-jarinya sibuk mengetik sesuatu. Kadang sudut bibirnya terangkat tipis seperti sedang menahan senyum. Namun ketika aku datang mendekat, layar itu langsung mati. Sikapnya terlalu jelas untuk disebut kebetulan. Dan suatu sore, sesuatu terjadi yang membuat hatiku benar-benar mulai runtuh. Hari itu aku sedang menyiram tanaman kecil di teras depan rumah. Cuaca sedang mendung, angin bertiup pelan, dan jalanan kompleks tampak sepi seperti biasanya. Lalu sebuah mobil berhenti tidak jauh dari rumah. Aku tidak terlalu memerhatikannya pada awalnya. Sampai pintu mobil terbuka. Seorang perempuan turun dari sana. Perempuan muda. Berpenampilan rapi. Rambut panjang tergerai. Wajahnya cantik dengan senyum tipis yang anehnya terasa tidak asing. Ia berdiri beberapa meter dari rumahku sambil menatap ke arah pagar. Tatapannya seperti sedang memastikan sesuatu. Aku mengernyit. Perasaanku langsung tidak nyaman. Perempuan itu mengeluarkan ponsel. Mengetik sesuatu. Lalu beberapa detik kemudian, ponsel Raka yang ada di dalam rumah berbunyi. Jantungku langsung berdegup keras. Aku menoleh cepat ke arah jendela ruang tamu. Dari balik tirai tipis, kulihat bayangan Raka berdiri sambil menatap layar ponselnya. Lalu ia berjalan cepat ke arah pintu.
Ketika melihatku masih berdiri di teras, langkahnya sempat terhenti. "Siapa itu?" tanyaku pelan. Raka melihat ke arah perempuan tadi, lalu menatapku. "Teman kantor." Teman kantor datang ke rumah tanpa bilang. Raka terlihat kesal. Dia cuma mau kasih berkas. Aku menatap perempuan itu lagi. Namun tak ada map, tak ada dokumen, tak ada tas kerja. Yang ada hanya tatapan perempuan itu padaku. Tatapan yang seolah sedang menilai siapa aku. Lalu perempuan itu tersenyum tipis. Senyum yang terasa seperti penghinaan diam-diam. "Namanya Nadia?" tanyaku lirih. Wajah Raka langsung berubah. "Alia." Nada suaranya rendah. Peringatan. Bukan jawaban. Nadia akhirnya masuk kembali ke mobilnya dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Tapi keheningan yang ditinggalkannya terasa jauh lebih bising daripada suara apapun. Aku menoleh pada Raka. "Kenapa dia tahu rumah kita?" Raka menghela napas panjang seperti aku yang membuat masalah. "Kamu mulai berlebihan." Jawab pertanyaanku. "Dia cuma rekan kerja." "Kalau cuma rekan kerja, kenapa dia datang saat kamu di rumah? Kenapa bukan di kantor?" Raka menatapku tajam. "Sudah, Alia. Jangan cari ribut." Lalu ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu begitu saja. Meninggalkanku sendirian di teras dengan perasaan yang tak bisa lagi kuabaikan. Saat itu aku akhirnya mengerti satu hal. Kadang sebuah kebohongan tidak perlu diucapkan keras-keras. Karena sikap seseorang sudah cukup untuk mengatakannya. Dan sejak hari itu, aku tahu hubungan Raka dan Nadia bukan sekadar teman kerja seperti yang selama ini ia katakan. Ibu mertua yang membela. Sejak kedatangan Nadia ke depan rumah sore itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap sudut rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang membuat dadaku sesak. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Raka, setiap perubahan kecil dalam sikapnya, setiap alasan yang terdengar semakin dibuat-buat. Namun yang paling menyakitkan bukan hanya tentang Nadia. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku mulai merasa sendirian di dalam rumah tanggaku sendiri. Aku tidak punya tempat bercerita. Setiap kali aku mencoba bicara pada Raka, ia selalu memutar semuanya seolah aku yang terlalu mencurigai. Seolah aku istri yang berlebihan. Seolah perasaanku tidak layak didengar. Dan karena itulah, untuk pertama kalinya, aku memutuskan menemui Bu Ratna, ibu mertua yang selama ini selalu terlihat dekat dengan Raka. Dalam pikiranku, setidaknya sebagai seorang perempuan, ia mungkin bisa memahami perasaanku. Pagi itu aku datang ke rumahnya dengan hati yang campur aduk. Rumah Bu Ratna tidak terlalu jauh dari tempat kami tinggal. Saat aku tiba, ia sedang duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Wajahnya tampak tenang seperti biasanya, seolah dunia di sekitarnya selalu berjalan sesuai keinginannya. "Alia? Tumben datang pagi-pagi," katanya sambil meletakkan cangkir. Aku duduk perlahan di hadapannya. "Alia mau bicara, Bu." Bu Ratna menatapku sekilas. "Soal apa?" Aku menarik napas panjang, mencoba memilih kata-kata agar semuanya terdengar sopan. "Soal Raka." Alis Bu Ratna sedikit terangkat. "Memangnya kenapa dengan Raka?" Aku menunduk sesaat sebelum akhirnya berkata jujur. Akhir-akhir ini Raka berubah. Dia sering pulang malam, sering menyembunyikan ponselnya, dan beberapa hari lalu ada perempuan datang ke rumah. Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ia hanya menyandarkan tubuhnya ke sofa, lalu menatapku dengan ekspresi datar. "Perempuan. Namanya Nadia." Begitu nama itu keluar dari mulutku, aku berharap melihat keterkejutan di wajahnya. Tapi yang kulihat justru sebaliknya. Bu Ratna terlihat sangat tenang. Terlalu tenang. "Lalu?" tanyanya pendek. Aku mulai merasa tidak nyaman. Saya merasa hubungan mereka bukan sekadar teman kerja. Bu Ratna menghela napas kecil. Lalu menyesap tehnya pelan sebelum berbicara. "Alia, kamu ini terlalu curiga." Aku terdiam. "Bu, saya lihat sendiri. Laki-laki itu capek kerja," potongnya cepat. "Kadang mereka butuh teman bicara. Bukan berarti semua perempuan yang dekat dengan suaminya itu selingkuhan." Aku menatap wajahnya tidak percaya.
Tapi Nadia datang ke rumah saat Raka ada di rumah. Bu Ratna justru tersenyum tipis. Senyum yang terasa dingin. Ya mungkin karena urusan kerja. Kalau memang urusan kerja, kenapa harus ke rumah? Nada suaraku mulai bergetar. Bukan karena marah. Tapi karena aku mulai merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya bisa memahami posisiku. Bu Ratna meletakkan cangkirnya di meja dengan suara pelan. Alia, katanya sambil menatap lurus ke mataku. Kamu itu istri. Tugas istri menjaga rumah, bukan menginterogasi suami seperti polisi. Kata-katanya membuat tenggorokanku tercekat. Saya cuma ingin mempertahankan rumah tangga saya, Bu. Tapi caramu salah. Aku menatapnya bingung. Salah. Iya. Kamu terlalu menekan Raka. Terlalu posesif. Laki-laki kalau terus dicurigai bisa bosan. Aku nyaris tidak percaya dengan apa yang kudengar. Jadi menurut ibu, saya yang salah. Bu Ratna menyilangkan tangan di dada. Kalau seorang suami sampai nyaman dengan perempuan lain, biasanya ada yang kurang dari istrinya. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Aku terdiam. Benar-benar terdiam. Selama beberapa detik aku tidak tahu harus berkata apa. Karena yang duduk di depanku bukan seseorang yang mencoba mendamaikan. Bukan seseorang yang peduli. Bukan seseorang yang ingin mencari kebenaran. Ia sudah memilih pihaknya. Dan pihak itu bukan aku. Saya datang ke sini karena saya pikir ibu akan mengerti, kataku lirih. Bu Ratna menatapku tanpa rasa bersalah sedikitpun. Saya mengerti. Ia berhenti sebentar. Tapi saya lebih kenal anak saya. Aku menelan pahit. Dan Nadia? Tanyaku pelan. Ibu juga membelanya. Untuk pertama kalinya Bu Ratna tersenyum tipis. Nadia perempuan yang sopan. Cantik. Pintar. Cara bicaranya juga tahu hormat. Dadaku terasa seperti diremas. Aku tidak perlu mendengar kalimat berikutnya untuk tahu arah pembicaraan itu. Namun Bu Ratna tetap mengatakannya. Jujur saja, Alia. Kadang saya merasa perempuan seperti Nadia memang lebih cocok mendampingi Raka. Dunia seolah berhenti sesaat. Aku menatap ibu mertuaku sendiri dengan rasa tidak percaya. Ia tidak hanya membela anaknya. Ia juga sedang merendahkanku sebagai istrinya. Aku datang dengan harapan mendapat dukungan. Namun yang kuterima justru luka baru. Aku perlahan berdiri dari sofa. Kalau begitu saya sudah tahu jawabannya, Bu. Bu Ratna menatapku datar. Kamu jangan berlebihan. Jangan sampai rumah tanggamu hancur cuma karena prasangka. Aku menahan air mata yang hampir jatuh. Karena ironisnya, orang yang menyuruhku menjaga rumah tangga itu justru sedang membantu menghancurkannya. Aku keluar dari rumah Bu Ratna dengan langkah pelan. Udara di luar terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya aku sadar. Aku bukan hanya menghadapi perempuan lain. Aku juga sedang menghadapi keluarga yang rela menutup mata demi membela pengkhianatan. Pengkhianatan yang terbukti. Setelah pertemuanku dengan Bu Ratna, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Bukan lagi rasa takut. Bukan lagi kebingungan. Melainkan sebuah keyakinan pahit bahwa semua yang selama ini kurasakan bukan sekadar prasangka. Aku sudah terlalu lama mencoba menjadi istri yang sabar. Terlalu lama menenangkan diri sendiri. Terlalu lama memaksa hati untuk percaya pada seseorang yang perlahan sedang menghancurkanku. Dan untuk pertama kalinya, aku memutuskan berhenti menunggu jawaban. Aku akan mencari kebenaran sendiri. Malam itu Raka pulang seperti biasa. Wajahnya terlihat lelah, tapi tidak benar-benar lelah. Ada sesuatu yang berbeda pada caranya tersenyum kecil sambil melihat ponsel. Lalu buru-buru mematikan layar saat aku datang mendekat. Aku besok lembur lagi, katanya sambil membuka kancing lengan kemejanya. Aku berdiri di dekat meja makan dan menatapnya. Lembur. Iya. Belakangan sering sekali. Raka menghela napas pendek. Alia, jangan mulai lagi. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk kecil seolah mempercayainya. Padahal malam itu, untuk pertama kalinya, aku sudah memutuskan sesuatu. Aku akan mengikutinya.
Keesokan harinya aku tetap bersikap normal. Aku menyiapkan sarapan. Aku menyetrika bajunya. Aku bahkan tersenyum saat ia berangkat. "Jangan tunggu aku malam ini," katanya sambil merapikan jam tangannya. "Pasti pulang larut." Aku menatap wajahnya beberapa detik. "Baik." Ia pergi tanpa curiga. Dan beberapa menit setelah mobilnya meninggalkan halaman rumah, aku mengambil tas, kunci mobil, lalu menyusul dari kejauhan. Tanganku gemetar saat memegang setir. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena dalam hati kecilku, aku masih berharap semua ini hanya salah paham. Aku masih berharap aku akan menyesali kecurigaanku sendiri. Namun harapan itu perlahan mati di sepanjang perjalanan. Mobil Raka tidak menuju kantor. Ia justru berbelok ke kawasan yang tidak pernah ia ceritakan padaku. Daerah apartemen mewah di pusat kota. Aku mengikuti dari jarak aman. Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya hampir memekakkan telingaku sendiri. Mobil Raka akhirnya berhenti di basement sebuah gedung apartemen tinggi. Aku memarkir mobil beberapa baris di belakang. Dari balik kaca, aku melihat pintu mobil Raka terbuka. Dan beberapa detik kemudian, seorang perempuan datang menghampirinya. Nadia. Aku langsung mengenalinya. Perempuan yang pernah berdiri di depan rumahku. Perempuan yang dibela oleh ibu mertuaku. Perempuan yang namanya terus menghantui pikiranku. Hari itu ia mengenakan dress sederhana berwarna terang. Rambutnya tergerai rapi. Dan wajahnya terlihat sangat bahagia saat melihat suamiku. Suamiku. Bukan rekannya. Bukan temannya. Bukan seseorang yang menjaga jarak. Tapi suamiku. Aku melihat Nadia tersenyum manis sebelum meraih lengan Raka dengan begitu akrab. Dan yang membuat napasku hampir berhenti. Raka tidak menolak. Ia justru tersenyum balik. Senyum yang sudah sangat lama tidak pernah kulihat diberikan padaku. Aku membeku di dalam mobil. Dunia di sekitarku terasa sunyi. Suara kendaraan. Lampu basement. Orang-orang yang lewat. Semua terasa menghilang. Yang tersisa hanya pemandangan di depan mataku. Raka menunduk sedikit saat Nadia mengatakan sesuatu. Lalu mereka tertawa bersama seperti dua orang yang saling memiliki. Tanganku mulai gemetar hebat. Aku masih berharap. Masih berharap ada penjelasan lain. Sampai akhirnya aku melihat sesuatu yang menghancurkan semuanya. Nadia merapikan kerah baju Raka dengan gerakan lembut. Sangat lembut. Terlalu intim untuk sekadar rekan kerja. Dan Raka mencium kening perempuan itu. Aku langsung menutup mulutku sendiri agar tidak berteriak. Air mataku jatuh begitu saja. 1. Lalu 2. Lalu tak bisa berhenti. Saat itu juga semua kebohongan runtuh. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Pengkhianatan itu berdiri tepat di depan mataku. Nyata. Jelas. Kejam. Aku melihat mereka berjalan menuju lift berdampingan. Jari Nadia menggenggam tangan Raka. Dan suamiku membiarkannya. Seolah tangan yang dulu berjanji menggenggamku seumur hidup kini sudah memilih orang lain. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk diam di dalam mobil. Yang ku tahu, tubuhku terasa dingin. Padahal udara di dalam mobil terasa pengap. Aku menatap pintu lift yang sudah tertutup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan seperti hatiku benar-benar patah. Bukan karena curiga. Bukan karena dugaan. Tapi karena aku melihat sendiri lelaki yang kucintai memilih perempuan lain dengan mataku sendiri. Tanganku bergerak otomatis mengambil ponsel. Dengan jemari gemetar, aku membuka kamera. Aku memotret mereka. Mobil Raka. Nadia. Waktu. Lokasi. Semua. Bukan karena aku ingin percaya lagi. Tapi karena mulai saat itu, aku tahu aku akan membutuhkan bukti ketika semua orang mencoba membuatku terlihat gila. Aku menatap layar ponsel dengan air mata yang terus mengalir. Dan dalam pantulan kaca mobil, aku melihat wajahku sendiri. Wajah seorang istri yang akhirnya mengetahui kebenaran paling menyakitkan dalam hidupnya. Hari itu, bukan hanya kepercayaanku yang hancur, tetapi seluruh rumah tangga yang selama ini mati-matian ku pertahankan. Puncak emosi.
Setelah hari ketika aku melihat sendiri Raka bersama Nadia di apartemen itu, aku berubah menjadi seseorang yang bahkan tidak lagi kukenal. Aku tidak menangis di depan Raka. Aku tidak bertanya. Aku tidak menuduh. Aku hanya diam. Dan terkadang, diam seorang perempuan justru jauh lebih menakutkan daripada amarahnya. Raka mungkin berpikir aku tidak tahu apa-apa. Ia masih pulang larut. Masih membawa aroma parfum asing. Masih menyimpan ponselnya seolah di dalam benda kecil itu tersimpan seluruh kebohongannya. Sementara aku mulai hidup dengan luka yang setiap hari semakin membesar. Setiap kali melihat wajahnya, bayangan dirinya bersama Nadia kembali muncul di kepalaku. Cara mereka tertawa. Cara Nadia menggandeng lengannya. Cara Raka mencium kening perempuan itu. Semua terus terulang seperti mimpi buruk yang tak mau berhenti. Dan semakin aku mencoba menahan diri, semakin aku merasa dadaku sesak. Sampai akhirnya hari itu datang. Siang itu cuaca sedang panas. Aku sedang merapikan beberapa pesanan di ruang tamu ketika suara mobil berhenti di depan rumah terdengar jelas dari luar. Awalnya aku tidak terlalu peduli. Kupikir mungkin kurir. Namun beberapa detik kemudian, suara sepatu hak tinggi terdengar mendekat ke teras rumah. Aku menoleh, dan tubuhku langsung menegang. Nadia. Ia berdiri di depan pintu rumahku. Dengan wajah tenang. Dengan pakaian rapi. Dengan senyum tipis yang terasa seperti tantangan. Seolah rumah itu bukan lagi milikku. Seolah ia datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai seseorang yang merasa punya hak. Aku berdiri perlahan. Ada perlu apa? Tanyaku dingin. Nadia menatapku dari atas sampai bawah, lalu tersenyum kecil. Aku mau ketemu Raka. Nada suaranya santai. Terlalu santai. Seolah menyebut nama suamiku di depan wajahku bukanlah sesuatu yang salah. Aku menahan napas. Raka tidak ada. Nadia mengangguk pelan. Lalu justru melangkah masuk tanpa dipersilakan. Gak apa-apa. Aku tunggu. Aku menatapnya tidak percaya. Perempuan itu benar-benar masuk ke rumahku. Duduk di sofa ruang tamuku. Menyilangkan kaki dengan santai seperti dia sudah pernah berada di sana berkali-kali. Darahku langsung mendidih. Kamu gak sopan. Nadia menoleh dengan ekspresi pura-pura bingung. Memangnya kenapa? Ini rumah saya. Ia tersenyum kecil. Masih. Satu kata itu. Hanya satu kata. Tapi cukup untuk membakar seluruh kesabaranku. Aku melangkah mendekatinya. Kamu sengaja datang ke sini. Nadia menatapku tanpa rasa takut sedikitpun. Aku cuma capek terus sembunyi. Jantungku berdegup keras. Maksud kamu? Ia menyandarkan tubuhnya ke sofa. Raka udah cerita semuanya. Kalau dia udah gak bahagia lagi. Aku menatapnya tajam. Jangan berani bohong di rumah saya. Nadia justru tersenyum tipis. Kadang perempuan harus tahu kapan dia harus mundur. Kalimat itu menghantam tepat di dadaku. Namun kali ini aku tidak ingin menangis. Aku terlalu marah untuk menangis. Berani sekali kamu datang ke rumah orang. Nadia menatapku datar. Aku cuma datang ke tempat yang sebentar lagi mungkin bukan milikmu lagi. Kalimat itu seperti menyulut api yang selama ini kupendam. Sebelum sempat kupikir panjang, tanganku meraih gelas air di meja. Dan dalam satu gerakan cepat, biur, aku menyiram air itu tepat ke wajah Nadia. Perempuan itu langsung menjerit. Alia. Ia berdiri dengan wajah basah kuyup. Maskaranya mulai luntur. Rambutnya menempel berantakan di pipi. Aku berdiri di depannya dengan napas memburu. Keluar dari rumah saya. Nadia menatapku dengan mata membesar karena marah. Kamu gila. Keluar. Suasana berubah kacau dalam hitungan detik. Dan tepat saat itu pintu rumah terbuka.
Raka masuk. Di belakangnya, Bu Ratna. Mereka membeku melihat pemandangan di depan mata. Nadia berdiri basah kuyup. Aku berdiri dengan gelas kosong di tangan. Dan amarah memenuhi seluruh ruangan. Nadia, seru Raka panik sambil menghampiri perempuan itu. Bukan menghampiriku. Bukan menanyakan kenapa. Tapi langsung menuju perempuan itu. Hatiku terasa seperti diremas. Raka. Suara Nadia bergetar manja. Lihat istrimu. Raka menoleh padaku dengan tatapan penuh amarah. Kamu keterlaluan. Aku tertawa pahit. Keterlaluan. Kamu bawa selingkuhanmu ke rumah, lalu aku yang keterlaluan. Jaga mulutmu, bentak Raka. Aku menatapnya tidak percaya. Sekarang kamu berani bentak aku demi dia. Belum sempat Raka menjawab, Bu Ratna maju dengan wajah marah. Alia, kamu memalukan sekali. Aku menoleh pada ibu mertuaku. Memalukan. Ibu lihat perempuan ini datang ke rumah saya. Bu Ratna justru menghampiri Nadia dan memegang tangannya. Kasihan Nadia. Dia diperlakukan seperti ini. Aku terpaku. Sekali lagi. Bukan aku yang dibela. Selalu bukan aku. Ibu serius? Suaraku bergetar. Saya istrinya. Bu Ratna menatapku dingin. Tapi sikapmu seperti bukan istri. Perempuan baik tidak bertindak kasar seperti ini. Aku menatap mereka satu persatu. Raka berdiri di samping Nadia. Bu Ratna melindungi perempuan itu. Dan aku berdiri sendirian di rumahku sendiri. Untuk pertama kalinya aku sadar. Aku bukan lagi perempuan yang sedang mempertahankan rumah tangga. Aku adalah orang asing di dalam hidup suamiku sendiri. Dan di tengah kekacauan itu, aku tahu satu hal. Hari itu bukan sekadar pertengkaran. Hari itu adalah awal dari kehancuran yang tidak akan bisa diperbaiki lagi. Tamparan itu terjadi. Suasana di ruang tamu saat itu terasa seperti akan meledak. Air masih menetes dari rambut Nadia, membasahi lantai marmer rumah yang selama ini kujaga dengan penuh cinta. Maskaranya yang luntur membuat wajahnya terlihat kacau. Tetapi anehnya, di mata Raka dan Bu Ratna, justru akulah yang tampak seperti orang paling bersalah di ruangan itu. Aku berdiri dengan tangan gemetar. Bukan karena takut. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar melihat dengan jelas bagaimana semua orang di rumah itu memilih melawanku. Raka berdiri di samping Nadia dengan wajah tegang. Tangannya bahkan sempat meraih bahu perempuan itu, seolah ingin menenangkannya. Gerakan kecil itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada apapun. Karena dulu, bahu itulah yang seharusnya menjadi tempatku bersandar. Namun kini, di depan mataku sendiri, ia justru melindungi perempuan lain. Nadia, kamu gak apa-apa? Tanya Raka pelan. Aku menatapnya tidak percaya. Kalimat itu seperti menamparku sebelum tamparan yang sebenarnya datang. Aku tertawa kecil. Tawa yang pahit. Tawa yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Kamu tanya dia nggak apa-apa. Raka menoleh cepat padaku. Alia, kamu sudah keterlaluan. Keterlaluan? Suaraku meninggi. Yang selingkuh kamu. Yang datang ke rumah orang dia. Tapi aku yang keterlaluan. Nadia berdiri di belakang Raka dengan wajah pura-pura sedih. Aku cuma mau bicara baik-baik, katanya lirih. Aku menatapnya tajam. Jangan berpura-pura. Bu Ratna melangkah maju dengan wajah yang semakin keras. Sudah cukup, Alia. Aku menoleh padanya. Belum, Bu. Belum cukup. Dadaku naik turun menahan emosi yang selama ini kupendam. Saya selama ini diam. Saya sabar. Saya hormati rumah tangga ini. Aku menunjuk Nadia.
Tapi perempuan ini datang ke rumah saya seperti dia yang punya hak di sini. Bu Ratna menatapku dengan wajah dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kamu yang membuat semuanya jadi memalukan. Aku terpaku. Saya? Iya, kamu. Perempuan yang baik tidak akan mempermalukan suaminya seperti ini. Aku menatap wajah ibu mertuaku dengan rasa tak percaya. Suami saya membawa perempuan lain ke rumah. Tapi saya yang mempermalukannya. Bu Ratna menghela napas panjang seperti sedang menghadapi anak kecil yang keras kepala. Karena kamu tidak tahu cara menjadi istri. Kalimat itu membuat napasku tercekat. Raka diam. Nadia diam. Dan hanya Bu Ratna yang terus berbicara seolah dia punya hak menentukan siapa yang salah. Dari awal saya sudah bilang. Kamu terlalu kasar. Terlalu emosional. Terlalu banyak menuntut. Setiap kata terasa seperti pisau yang ditusukkan pelan-pelan. Aku menatap Raka. Ia tidak membelaku. Ia hanya diam. Dan diamnya jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Jadi sekarang kalian mau menyalahkan saya? Tanyaku lirih. Nadia melangkah sedikit ke depan. Dengan suara lembut yang dibuat-buat, ia berkata, aku sebenarnya nggak mau semua jadi seperti ini. Aku langsung menatapnya tajam. Diam. Namun Bu Ratna justru memegang tangan Nadia dengan lembut. Lalu ia menoleh padaku dengan tatapan penuh penilaian. Lihat Nadia. Aku terdiam. Dia tenang. Dia sopan. Dia tahu cara bicara. Bu Ratna menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Beda dengan kamu. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku membeku. Aku bahkan hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar berikutnya. Dengan suara dingin tanpa sedikit pun ragu, Bu Ratna berkata, kalau boleh jujur. Perempuan seperti Nadia memang lebih pantas bersanding dengan Raka dibanding kamu. Ruangan mendadak terasa sunyi. Sunyi yang menghancurkan. Aku menatap wajahnya lekat-lekat. Aku berharap dia menarik kembali kata-katanya. Aku berharap dia sadar betapa kejam kalimat itu. Tapi tidak. Bu Ratna tetap menatapku dengan wajah datar. Seolah yang ia ucapkan adalah sesuatu yang wajar. Seolah aku bukan menantunya. Seolah aku bukan istri sah anaknya. Seolah perasaanku tidak berarti apa-apa. Dan sebelum aku sempat menjawab, pelak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Kepalaku terlempar ke samping. Ruangan terasa berputar sesaat. Panas langsung menjalar di sisi wajahku. Aku membeku. Tanganku perlahan menyentuh pipi yang berdenyut. Aku menoleh pelan. Dan kulihat Bu Ratna masih berdiri di depanku dengan napas berat. Wajahnya penuh kemarahan. Itu untuk sikap kurang ajarmu. Aku menatapnya tanpa suara. Bukan karena sakit tamparannya. Tapi karena rasa sakit yang jauh lebih besar baru saja menghantam hatiku. Raka melihat semuanya. Ia berdiri di sana. Dan ia tetap diam. Tidak menahan ibunya. Tidak membelaku. Tidak mengatakan apapun. Seolah tamparan itu memang pantas kuterima. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena aku lemah. Tapi karena untuk pertama kalinya. Aku sadar bahwa di rumah itu. Tidak ada lagi seorang pun yang melihatku sebagai keluarga. Aku hanya perempuan yang boleh disakiti. Selama orang yang mereka bela adalah Raka. Aku mengangkat wajah perlahan. Kupandangi mereka satu persatu. Raka, Nadia, Bu Ratna. 3 orang yang berdiri di depanku. Seolah aku adalah musuh bersama. Dan saat itu juga, sesuatu di dalam diriku berubah. Bukan menjadi hancur, tapi menjadi dingin. Sangat dingin. Karena setelah tamparan itu, aku tidak lagi ingin mempertahankan siapapun. Aku hanya ingin memastikan, suatu hari nanti,
Mereka merasakan sakit yang sama seperti yang kurasakan hari itu. Keputusan untuk bangkit. Malam setelah tamparan itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi suara pertengkaran. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada lagi air mata yang jatuh tanpa henti seperti sebelumnya. Yang tersisa hanya keheningan. Keheningan yang aneh. Keheningan yang lahir setelah seseorang terlalu lama disakiti sampai akhirnya tidak mampu merasa hancur lagi. Aku berdiri sendiri di depan cermin kamar mandi. Pipiku masih memerah bekas tangan Bu Ratna. Sisi wajahku masih terasa panas. Namun rasa sakit di kulit itu tidak seberapa dibanding luka yang ada di dalam dada. Aku menatap pantulan diriku sendiri lama. Mata yang sembab. Wajah yang pucat. Tatapan yang dulu lembut kini terlihat asing. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Perempuan di cermin itu bukan lagi Alia yang dulu. Bukan lagi istri yang selalu menunggu. Bukan lagi perempuan yang memohon untuk dicintai. Bukan lagi seseorang yang terus diam demi menjaga rumah tangga yang perlahan menghancurkannya. Malam itu aku sadar satu hal. Air mataku tidak akan mengubah siapapun. Tangisku tidak akan membuat Raka kembali. Kesabaranku tidak akan membuat Bu Ratna berpihak padaku. Kebaikanku tidak akan membuat Nadia merasa bersalah. Aku sudah terlalu lama diam. Dan justru karena diam itulah mereka merasa bisa terus menyakitiku. Aku mengusap air mata terakhir di pipiku. Lalu untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, aku berhenti menangis. Bukan karena lukanya hilang, tapi karena sesuatu dalam diriku mulai berubah menjadi lebih kuat. Aku keluar dari kamar mandi, duduk di tepi ranjang, lalu menatap ponsel di tanganku. Selama ini aku selalu berharap kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Namun kini aku tahu, kalau aku ingin melawan, aku harus punya bukti. Bukan sekadar perasaan. Bukan sekadar dugaan. Bukan sekadar kata-kata. Tapi bukti yang tidak bisa dibantah siapapun. Malam itu, saat Raka tertidur di sampingku dengan punggung membelakangi, aku perlahan mengambil ponselnya yang tergeletak di meja. Jantungku berdegup keras. Dulu aku tidak pernah menyentuh ponselnya tanpa izin. Tapi kini rasa hormat itu sudah mati bersama kepercayaanku. Dengan tangan pelan, aku mencoba kode yang dulu pernah ia gunakan. Tanggal ulang tahunnya. Layar terbuka. Dadaku langsung sesak. Bukan karena aku senang berhasil, tapi karena aku tahu, setelah ini mungkin tidak ada lagi jalan untuk kembali. Aku membuka aplikasi pesan. Dan nama itu langsung muncul di atas. Nadia. Jari-jariku gemetar saat membukanya. Pesan demi pesan terbuka di depan mataku. Percakapan yang selama ini hanya menjadi kecurigaan kini berubah menjadi kenyataan yang begitu telanjang. Aku kangen. Tadi kamu cantik banget. Andai aku bisa bangun setiap pagi sama kamu. Dia gak akan tahu. Sabar ya, semuanya akan selesai. Setiap kalimat seperti pisau yang mengiris pelan. Aku menahan napas agar tidak menangis. Namun kali ini air mataku tidak jatuh. Karena rasa sakit itu sudah berubah menjadi sesuatu yang lain. Kemarahan. Aku mulai mengambil tangkapan layar satu persatu. Chat. Foto. Pesan suara. Semua kusimpan ke ponselku sendiri. Lalu aku membuka galeri. Di sana ada foto-foto yang bahkan lebih menyakitkan. Raka dan Nadia makan bersama. Raka memegang tangan Nadia. Selfie mereka di dalam mobil. Dan satu foto yang membuat tanganku hampir lemas. Nadia menyandarkan kepala di bahu suamiku sambil tersenyum. Seolah aku tidak pernah ada. Aku menutup mata sebentar. Menarik napas panjang. Lalu menyimpan semuanya. Bukti demi bukti. Satu persatu. Tanpa suara. Tanpa emosi. Tanpa air mata.
Karena malam itu aku tidak lagi menjadi perempuan yang patah. Aku mulai menjadi perempuan yang sadar. Keesokan harinya, saat Raka mandi, aku menyalakan perekam suara kecil di sudut ruang tamu. Aku mulai memperhatikan setiap kebohongan, setiap panggilan telepon, setiap alasan lembur, setiap bisikan pelan, setiap nama Nadia yang disebut dengan suara yang tak pernah lagi ia gunakan untukku. Aku merekam semuanya. Diam-diam. Pelan-pelan. Aku bahkan kembali ke apartemen tempat mereka pernah kutemukan. Dari dalam mobil, aku memotret mereka. Merekam mereka. Mencatat tanggal. Mencatat waktu. Aku tidak lagi datang sebagai istri yang patah hati. Aku datang sebagai perempuan yang sedang mengumpulkan kebenaran. Semakin banyak bukti yang kukumpulkan, semakin jelas satu hal dalam pikiranku. Mereka bukan hanya mengkhianatiku. Mereka mempermainkanku. Mereka mengira aku akan terus diam. Mereka mengira aku akan terus menangis. Mereka mengira aku akan terus memohon. Dan justru itulah kesalahan terbesar mereka. Malam demi malam aku menyimpan semuanya dalam satu folder rahasia di laptopku. Folder itu kuberi nama sederhana. Kebenaran. Aku menatap layar laptop malam itu lama. Foto-foto, rekaman, chat. Semua tersusun rapi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa lemah. Aku merasa siap. Karena akhirnya aku mengerti. Kadang perempuan tidak benar-benar hancur saat dikhianati. Kadang justru disitulah ia mulai bangkit. Dan malam itu, sambil menatap semua bukti pengkhianatan suamiku, aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Aku tidak akan diam lagi. Viral yang mengguncang. Setelah berminggu-minggu mengumpulkan semuanya, akhirnya aku duduk sendirian di depan laptop pada tengah malam. Rumah begitu sunyi. Di kamar, Raka tertidur seperti biasa. Seolah tidak pernah ada yang salah. Seolah pengkhianatan yang ia lakukan hanyalah sesuatu yang bisa disembunyikan selamanya. Sementara di ruang kerja kecilku, layar laptop memantulkan cahaya pucat ke wajahku. Di depanku, semua bukti sudah tersusun rapi. Tangkapan layar percakapan. Foto-foto diam-diam. Rekaman suara. Tanggal. Waktu. Lokasi. Semua lengkap. Tidak ada lagi celah untuk berbohong. Tidak ada lagi ruang untuk memutarbalikkan keadaan. Tidak ada lagi cara bagi siapapun untuk membuatku terlihat seperti istri yang hanya berhalusinasi. Aku menatap folder bernama Kebenaran. Jari-jariku berada di atas touchpad. Diam. Selama beberapa menit aku hanya menatap layar. Karena aku tahu, setelah tombol itu kutekan, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Aku bukan perempuan yang suka membuka aib rumah tangga. Aku bukan orang yang ingin mencari perhatian. Aku juga tidak pernah membayangkan akan membawa luka pribadiku ke hadapan banyak orang. Tapi mereka sudah mengambil terlalu banyak dariku. Kepercayaanku, harga diriku, kesabaranku, bahkan rasa amanku di rumah sendiri. Dan yang paling menyakitkan, mereka semua merasa bisa melakukannya tanpa konsekuensi. Raka berbohong seolah aku bodoh. Nadia datang ke rumahku tanpa rasa malu. Bu Ratna menamparku dan merendahkanku seolah aku bukan siapa-siapa. Mereka semua yakin aku akan tetap diam. Mereka salah. Aku menarik napas panjang. Lalu membuka akun media sosial milikku. Tanganku masih gemetar saat mulai menulis. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu. Malam itu aku sedang menutup satu hidupku. Dan memulai hidup yang lain. Aku menulis semuanya. Tentang bagaimana aku mulai curiga. Tentang nama Nadia yang terus muncul. Tentang apartemen. Tentang kebohongan. Tentang perempuan yang datang ke rumahku.
Tentang ibu mertua yang lebih membela pelakor daripada istri sah anaknya sendiri. Aku tidak melebih-lebihkan. Aku tidak menambahkan drama. Aku hanya menuliskan kebenaran. Lalu satu persatu, aku mengunggah bukti, chat, foto, rekaman suara, dan potongan video saat Nadia masuk ke rumahku dengan wajah penuh percaya diri. Sebelum menekan tombol unggah, aku sempat menutup mata. Aku bertanya pada diriku sendiri untuk terakhir kalinya. Apa aku siap? Beberapa detik berlalu. Lalu aku membuka mata dan menekan tombol itu. Unggah. Seketika semuanya berubah. Awalnya sunyi. 1 menit. 2 menit. 5 menit. Lalu notifikasi mulai bermunculan. 1. 10. Puluhan. Ratusan. Ponselku bergetar tanpa henti di atas meja. Aku menatap layar dengan napas tertahan. Orang-orang mulai membaca. Orang-orang mulai membagikan. Orang-orang mulai berkomentar. Ya Tuhan. Kasihan istrinya. Pelakornya berani banget. Ibu mertuanya lebih parah. Suaminya nggak punya harga diri. Dalam hitungan jam, ceritaku menyebar jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Orang-orang mulai mengenali wajah mereka. Wajah Raka, wajah Nadia, wajah Bu Ratna. Bukan lagi sebagai keluarga yang terlihat baik dari luar, tapi sebagai orang-orang yang selama ini menyakiti seseorang yang hanya berusaha mempertahankan rumah tangganya. Pagi harinya, saat matahari belum tinggi, ponsel Raka mulai berdering terus-menerus. Ia yang baru bangun terlihat bingung melihat layar. Satu telepon. Lalu telepon lain. Lalu pesan masuk tanpa henti. Aku duduk tenang di tepi tempat tidur sambil menatapnya. Raka membuka salah satu pesan. Wajahnya langsung berubah pucat. Alia. Ia menoleh cepat padaku. Kamu ngapain? Aku hanya menatapnya. Ia membuka media sosial. Membaca unggahanku. Melihat semua bukti. Tangannya mulai gemetar. Alia, kamu gila. Aku tetap diam. Kamu sengaja mempermalukan aku. Aku tersenyum tipis. Senyum pertama yang keluar setelah sekian lama. Mempermalukan. Suaraku tenang. Bukan aku yang mempermalukan kamu, Raka. Aku menatap matanya lurus-lurus. Kamu sendiri yang melakukannya. Raka terlihat panik. Ia terus menggulir layar. Membaca komentar demi komentar yang semakin brutal. Karena kini, orang-orang tidak hanya tahu bahwa ia berselingkuh. Mereka juga tahu bagaimana ia membiarkan istrinya dipermalukan. Tak lama kemudian, ponselku ikut bergetar. Nama Bu Ratna muncul di layar. Aku mengangkatnya tanpa rasa takut. Alia, kamu keterlaluan. Teriaknya dari seberang. Aku menjauhkan ponsel sebentar dari telinga. Sekarang semua orang tahu. Kamu bikin keluarga ini malu. Aku menutup mata sesaat. Lalu menjawab pelan. Bukan saya yang membuat keluarga ini malu. Aku membuka mata dan berkata tegas. Yang membuat malu adalah apa yang kalian lakukan. Telepon langsung terputus. Hari itu semuanya berubah. Tetangga mulai berbisik. Teman kantor mulai menjauh. Pesan demi pesan masuk. Orang-orang mulai mengetahui siapa sebenarnya mereka. Topeng yang selama ini mereka pakai akhirnya jatuh. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, bukan aku yang menangis, melainkan mereka yang mulai merasakan bagaimana rasanya dipermalukan di depan banyak orang. Karena terkadang, diam seorang perempuan bisa dihancurkan. Namun ketika perempuan yang disakiti memilih bicara, suaranya bisa mengguncang semuanya. Akhir pernikahan. Setelah semuanya menjadi viral,
Rumah yang dulu terasa sunyi mendadak berubah menjadi tempat paling tegang yang pernah kutinggali. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi alasan lembur. Tidak ada lagi kebohongan yang dibungkus dengan wajah tenang. Tidak ada lagi ruang bagi Raka untuk mengelak. Karena sekarang bukan hanya aku yang tahu. Semua orang tahu. Setiap sudut rumah terasa dipenuhi oleh akibat dari keputusan yang sudah kuambil. Ponsel Raka terus berbunyi sejak pagi. Rekan kerja, teman lama, bahkan beberapa kerabat mulai menghubunginya. Sebagian bertanya, sebagian mencibir, sebagian lagi hanya ingin memastikan kabar yang tersebar itu benar. Dan wajah Raka, wajah yang dulu selalu terlihat percaya diri, kini berubah menjadi penuh kepanikan. Ia mondar-mandir di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya. Tangannya gemetar. Rahangnya mengeras. Tatapannya tidak lagi penuh amarah, melainkan ketakutan. Untuk pertama kalinya, aku melihat Raka takut kehilangan sesuatu. Sayangnya, yang ia takutkan bukan kehilangan aku, melainkan kehilangan citra dirinya. Alia, hapus postingan itu. Kalimat itu keluar dari mulutnya dengan suara rendah. Aku yang sedang duduk di meja makan hanya mengangkat wajah pelan. Apa? Hapus semuanya sekarang. Aku menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seorang perempuan yang akhirnya melihat wajah asli seseorang yang dicintainya. Kenapa? Raka mendekat. Masalah ini cukup di rumah. Aku tertawa pelan. Masalah ini berhenti jadi urusan rumah saat kamu membawa perempuan lain ke hidup kita. Wajah Raka menegang. Aku bisa jelaskan. Jelaskan. Aku berdiri dari kursi, menatap matanya tanpa takut. Apa yang mau kamu jelaskan? Chat itu? Foto itu? Atau ciuman kamu di apartemen dengan Nadia? Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Karena bukti yang kukumpulkan terlalu jelas. Terlalu lengkap. Terlalu nyata. Ia tidak bisa lagi memutar keadaan. Tidak bisa lagi membuatku terlihat gila. Tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan. Alia, aku salah. Kalimat itu akhirnya keluar. Terlambat. Sangat terlambat. Aku menatapnya lama. Mungkin beberapa bulan lalu. Aku akan menangis mendengar pengakuan itu. Mungkin aku akan memohon. Mungkin aku akan memberi kesempatan. Tapi perempuan yang berdiri di hadapannya hari itu bukan lagi Alia yang dulu. Aku hilaf, katanya lagi. Aku nggak bermaksud sejauh ini. Aku menggeleng pelan. Setiap langkahmu adalah pilihan, Raka. Bukan hilaf. Ia mencoba mendekat. Namun aku mundur satu langkah. Dan untuk pertama kalinya, akulah yang menjaga jarak. Karena kini aku sadar. Jarak itu justru menyelamatkanku. Beberapa jam kemudian, telepon dari Bu Ratna kembali datang. Kali ini suaranya tidak lagi penuh kemarahan, melainkan panik. Alia, kita bisa bicarakan baik-baik. Aku menatap kosong keluar jendela. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna terdengar tidak lagi sekuat biasanya. Mungkin karena kini orang-orang mulai melihat siapa dirinya. Mungkin karena untuk pertama kalinya, ia tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya di balik status keluarga. Namun semuanya sudah terlambat. Saya sudah terlalu sering mencoba bicara baik-baik, Bu. Alia. Saat saya menangis, tidak ada yang mendengar saya. Aku menutup mata sesaat. Sekarang giliran saya berhenti diam. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Hari itu juga, aku mengambil map berisi semua bukti yang sudah kusiapkan. Chat, foto, rekaman, semua.
Aku masuk ke mobil sendirian dan pergi ke kantor pengacara. Sepanjang perjalanan, tidak ada air mata, tidak ada gemetar, tidak ada keraguan. Yang ada hanya perasaan tenang yang aneh. Tenang yang datang setelah seseorang terlalu lama bertahan. Sampai akhirnya memilih melepaskan. Di ruang pengacara yang dingin, aku duduk sambil menyerahkan seluruh dokumen. Pengacara itu membaca sebentar, lalu menatapku. Apakah ibu yakin? Aku menatap lurus ke depan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, jawabanku datang tanpa ragu. Ya. Satu kata. Pendek. Tapi mengakhiri semuanya. Aku resmi mengajukan perceraian. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Hari-hari setelah itu berjalan cepat. Raka beberapa kali mencoba menemuiku, menghubungi, meminta bicara, memohon kesempatan. Namun hatiku sudah selesai. Bukan karena aku membencinya, tetapi karena cinta yang terus diinjak. Lama-lama akan mati dengan sendirinya. Dan saat cinta itu mati, yang tersisa hanyalah keberanian untuk pergi. Hari ketika aku meninggalkan rumah itu, aku berdiri sebentar di depan pintu. Rumah yang dulu kupikir akan menjadi tempatku selamanya. Rumah yang pernah kuisi dengan harapan, dengan doa, dengan cinta. Namun kini, rumah itu hanya menyimpan luka. Aku menarik koper kecilku keluar, menutup pintu perlahan, lalu menatap halaman untuk terakhir kalinya. Tidak ada tangisan. Tidak ada penyesalan. Karena kadang akhir dari sebuah pernikahan bukanlah kehancuran. Kadang itu justru awal dari penyelamatan diri. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Meninggalkan Raka. Meninggalkan pengkhianatan. Meninggalkan semua luka. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memilih memulai hidup baru. Bukan sebagai istri seseorang, tetapi sebagai diriku sendiri. Tamat.